Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Kamal dengan nomor NIM 2061310, Ahmad Alfian Kusaini Ali 2061305, Nurul Huda 2061287, Putra Jaya Abadi 206349. Di sini kami menjelaskan tentang studi kasus materi kebijakan dividen, yaitu kasus PT Aba selama 8 tahun terakhir mempunyai data sebagai berikut. Tahun 2005 laba bersihnya 120, tahun 2006 50, 2007 150, 2008 250, 2009 300, 2010 325, 2011 350, 2012 275. Perusahaan mempunyai jumlah saham yang beredar 40.000 lembar. Dari data tersebut diminta menentukan A. Laba per lembar, B. Besarnya dividen per lembar saham jika kebijakan dividen stabil Rp1.600 per lembar, kecuali jika laba per lembar saham yang diperoleh perusahaan mencapai Rp6.000 2 periode berturut-turut. Dividen akan dibayarkan menjadi Rp2.400 per lembar. C. Dividen yang dibayarkan meningkat terus-menerus dengan pertumbuhan 10%. Dividen yang dibagikan tahun 2005 Rp1.500 per lembar. D. Besarnya dividen jika ditentukan dividen payout ratio-nya 60% dari laba bersih. Besarnya dividen jika kebijakan dividen adalah reguler Rp1.600 plus ekstra 40% jika laba per lembar sahamnya mencapai lebih dari Rp5.000. A. IPS. Tahun 2005 perhitungannya 120 juta bagi 40.000, EPS-nya 3.000. Tahun 2006 50 juta rupiah dibagi 40.000, EPS 1.250. 2007 perhitungan 150 juta dibagi 40.000, EPS 3.750. Tahun 2008 250 juta dibagi 40.000, 6.250. Tahun 2009 300 juta dibagi 40.000, hasilnya 7.500. Tahun 2010 perhitungannya 325 juta dibagi 40.000, EPS 8.125. Tahun 2011 350 bagi 40.000, EPS 8.750. 2012 perhitungan 275 juta dibagi 40.000, EPS 6.875. Selanjutnya dilanjutkan oleh Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kasus PT Ada selama 8 tahun terakhir mempunyai data sebagai berikut. Tahun 2005 laba bersih 250 juta, tahun 2006 laba bersih 260 juta, tahun 2007 laba bersih 280 juta, tahun 2008 295 juta, tahun 2009 300 juta, tahun 2010 325 juta, tahun 2011 laba bersih 390 juta, 2012 laba bersih 495 juta. Perusahaan mempunyai jumlah saham beredar 50.000 lembar. Dari data tersebut diminta menentukan A. Laba per lembar, IPS besarnya dividen per lembar saham jika kebijakan dividen stabil yaitu 2.500, kecuali jika laba per lembar saham yang diperoleh perusahaan mencapai 3.500 2 periode berturut-turut. Dividen akan dibayarkan menjadi 3.250 per lembar. Dividen yang dibayarkan meningkat terus-menerus dengan pertumbuhan 15%. Dividen yang dibagikan tahun 2005 2.500 per lembar. Besarnya dividen jika ditentukan dividen payout ratio 40%. E. Besarnya dividen jika kebijakan dividen adalah reguler 2.500 plus ekstra 50% jika EPS mencapai lebih dari 50.000. Stok dividen. Dividen saham sebagai ganti dari dividen tunai, yaitu mengeluarkan saham tambahan bagi pemegang saham. Hal ini dilakukan bila posisi kas likuiditas perusahaan tidak memungkinkan.
Investor dalam hal ini akan memiliki lebih banyak saham, tetapi laba per lembar saham akan menjadi lebih rendah. Proporsi kepemilikan investor tidak mengalami perubahan, hanya struktur modalnya yang berubah. Stok dividen. Contoh struktur modal PT ADAS sebelum stok dividen adalah sebagai berikut. Saham biasa 100.000 lembar Rp 1.000 sama dengan 100 juta. Stok premium 20 juta, laba ditahan 680 juta. Modal sendiri sama dengan 800 juta. Perusahaan membagi stok dividen sebesar 50% dari saham beredar dengan harga pasar 6.000 per lembar. Tambahan saham karena stok dividen 5% kali 100.000 lembar sama dengan 5.000 lembar. Nilai pasar saham baru 5.000 kali 6.000 rupiah sama dengan 30 juta. Nilai nominal saham 5.000 kali 1.000 rupiah sama dengan 5 juta. Stok premium Rp 25 juta. Struktur modal setelah stok dividen sebagai berikut. Saham biasa 105.000 lembar sama dengan 1.105 juta. Stok premium 45 juta, laba ditahan 650 juta, modal sendiri 800 juta. Presentasi akan dilanjutkan teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Stok dividen. Contoh 2. PT ABC memiliki 3 juta lembar saham beredar IAT 4,5 miliar sehingga IPS 1.500.000 per lembar. Saat ini harga pasar saham PT ABC 45 juta sehingga per 3 Oki. Kemudian perusahaan mengambil kebijakan untuk memberikan stok dividen 20%. Berapakah IPS dan harga saham sesudah stok dividen? Jawab. IAT sama dengan 4,5 miliar. Jumlah saham sesudah stok dividen 1 plus 0,2 kali 3 juta sama dengan 3.600.000 lembar. IPS sesudah stok dividen 4,5 miliar per 3.600.000 sama dengan 1.250.000. Harga pasar saham sesudah stok dividen per kali IPS 30 kali 1.250 sama dengan 37.500.000. Stok dividen. Kasus struktur modal PT ABA sebelum stok dividen adalah sebagai berikut. Saham biasa 400 lembar per 500 per 2 miliar. Stok premium 1 miliar. Laba ditahan 7 miliar. Modal sendiri 10 miliar. Perusahaan membagi stok dividen sebesar 5% dari saham beredar dengan harga pasar 40.000 per lembar. A. Bagaimana struktur modal PT ABA sesudah stok dividen? B. Berapa IPS jika IAT PT ABA adalah 1 miliar? Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Dengan stock split, jumlah lembar saham menjadi lebih banyak dengan cara memecah jumlah lembar saham lama. Peningkatan jumlah lembar saham mengakibatkan turunnya harga saham sehingga menarik pembeli atau investor. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Untuk stock split, untuk contoh nomor 1, perusahaan sebelumnya stock split mempunyai struktur modal sebagai berikut. Saham biasa untuk per lembarnya 250.000
untuk 4.000-nya atau sama dengan 1 miliar rupiah. Untuk stok premiumnya 500 juta, untuk laba ditahan 900 juta. Untuk modalnya sendiri semua 2 miliar 400 juta. Untuk perusahaan akan melakukan stock split dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham. Maka struktur modalnya setelah stock split adalah sebagai berikut. Saham biasa per lembar 500.000 per lembar. Untuk per lembar berarti 1 miliar, stok premiumnya untuk 500 juta rupiah, laba ditahan 900 juta rupiah. Modal sendirinya semua adalah 2 miliar 400 juta rupiah. Stock split contoh 2, PT ABC memiliki 3 juta lembar saham Brader Edge 4,5 miliar sehingga IPS-nya 1.500 rupiah atau per lembarnya. Saat ini harga pasar saham 45.000 rupiah sehingga per 30 kalinya perusahaan mengambil kebijakan stock split di mana 1 lembar saham dipecah menjadi 2 lembar saham. Berapakah IPS dan harga saham sesudah stock split? EAT dengan 4, miliar, jumlah saham sesudah stock split 2 kali 3 juta dengan 6 juta per lembar. IPS sesudah splitnya 4,5 miliar bagi 6 juta rupiah sama dengan 750 rupiah per 30 kali konstan dengan harga saham 22.500 rupiah. Terima kasih untuk mengakhiri presentasi ini dari kelompok 7. Mohon maaf ada salah kata dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.